Shalom, selamat pagi Opa-Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah Komisi Usia Lanjut dengan tema dukungan bagi penyandang disabilitas. Bacaan kita terambil dari Markus 2 ayat yang pertama sampai ke-12 dengan pelayan firman Ibu Janurida. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dan kita bernyanyi dari NKB 216, Tuhan Engkaulah hadir. Oma-opa, marilah kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul dalam rumah kami masing-masing melalui media virtual untuk melakukan persekutuan Komisi Usia Lanjut. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Oma-opa, kita akan membacakan pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai ke-5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kasih setianya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur kita pada saat ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Janurida. Om Opa dipersilakan untuk mempersiapkan hatinya. Shalom, selamat pagi Mama Papa, Oma Opa yang selalu dikasihi Tuhan. Salam sehat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu ada, dan Bapa yang selalu mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami bersama Oma Opa, Mama Papa yang ada di rumah, kami ingin membaca sebagian daripada firman Tuhan. Tolong Tuhan, buka hati kami satu persatu, agar kami bisa memahami firman yang akan diberikan. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya apa yang hamba katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, pagi ini kita akan berbicara, akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kunjungan bagi penyandang disabilitas. Kita akan membaca dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Akan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul nats, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada orang duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa orang yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, menjadi disabilitas bukan hambatan. Nah, kita bertanya, apa yang dimaksud penyandang disabilitas itu? Disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu disability, artinya kehilangan kemampuan. Kehilangan kemampuan yang bagaimana? Penyandang disabilitas atau setiap orang memiliki keterbatasan, yaitu ada yang cacat atau kekurangan fisik. Mereka biasanya lumpuh atau badannya kaku, atau mereka karena akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Yang kedua, intelektualnya atau difungsi atau terbatas sehingga kurang kapasitas untuk berinteraksi. Yang kedua, karena mental, terganggu pikiran, kemudian mereka yang selalu emosi, marah-marah, teriak-teriak, begitu ya. Perilakunya tidak terkontrol. Yang terakhir adalah disabilitas sensorik atau terganggunya salah satu panca inderanya. Mungkin nggak bisa melihat, mungkin nggak bisa mendengar, atau bahkan bisa dua-duanya. Nggak bisa melihat, tetapi juga nggak bisa mendengar, atau nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, begitu ya. Kita sering melihat beberapa orang yang mengalami hal demikian. Penyandang disabilitas dapat mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan. Seperti tadi saya udah bicara, kadang-kadang hanya satu, tapi kadang-kadang juga dua-duanya. Nah, pembahasan dalam teks Alkitab yang kita baca hari ini, bahwa Tuhan Yesus pada saat itu ke Kapernaum, ke Kapernaum, kemudian tinggal di suatu rumah, ada 4 orang yang datang, ya. Mereka datang, banyak orang yang berkerumun karena pengen mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, mendengar Tuhan Yesus berfirman, gitu ya. Sehingga rumah itu penuh sekali, nggak ada satupun orang yang bisa masuk, di pintu pun udah desak-desakan, begitu ya. Tetapi Oma Opa ada 4 orang yang datang membawa orang lumpuh di atas tilam, atau sekarang di atas tanduk, gitu ya. Kalau kita sering melihat orang COVID itu di tanduk, begitu ya. Tetapi dia orang yang lumpuh. Dia bingung, mau masuk dari mana? Masuk dari pintu sudah sangat penuh sampai di luar. Mau minta tolong dong minggir, nggak ada yang mau minggir karena semua pengen melihat Tuhan Yesus, karena saat itu Tuhan Yesus memang dilulukan, Tuhan Yesus memang dinanti-nantikan karena mujizatnya yang sungguh luar biasa. Nah, apa yang terjadi? 4 orang itu di dalam Alkitab yang kita baca tadi tidak disebutkan apakah dia saudara kandung atau hanya kerabatnya atau sahabat atau teman atau orang lain, nggak disebutkan. Mereka mulai naik ke atas genteng, kemudian membongkar genteng itu, kemudian menurunkan tilamnya ke bawah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di Alkitab mereka dicatat bahwa mereka bergotong royong naik ke atas rumah kemudian diturunkan. Tuhan melihat. Sesudah terbuka, menurunkan tilamnya, dan orang lumpuh itu diturunkan di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan berkata bahwa di ayat kelima, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena apa? Karena iman. Karena iman keempat teman atau saudara atau bahkan hanya tetangga, iman mereka kuat itulah menjadikan orang lumpuh itu bisa sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi aja seperti dalam firman Tuhan,
maka apa yang kita inginkan akan terjadi. Tetapi iman itu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan Oma Opa, apa yang harus kita lakukan untuk para penyandang disabilitas itu? Mungkin di antara kita bicara, aduh saya sudah tua, saya jalan aja masih dituntun, harus dituntun. Saya ke kamar mandi aja takut terpeleset, ke gereja pun harus nungguin anak atau cucu saya yang atau tetangga saya yang harus menolong saya datang ke gereja. Apa yang harus bisa dilakukan ya? Yang pertama adalah berdoa. Oma Opa, doa itu sungguh luar biasa. Doa seorang benar adalah doa yang luar biasa. Dengan kita mendoakan setiap hari, dengan kita mendoakan menyebutkan nama orang itu, percayalah Tuhan mendengar. Yang kedua dengan apa? Dengan sapaan. Saat kita bertemu dengan teman atau tetangga kita yang sedang mungkin dia mungkin tuli atau mungkin bisu, kita akan menyapa, kita sentuh, kita senyum, kita ajak ngobrol. Sungguh itu membuat mereka sangat berbahagia. Kemudian dengan apa? Dengan perhatian. Kita datang saja, itu merupakan perhatian yang besar. Kemudian selain doa, sapaan, dan perhatian, apalagi? Siapa-siapa yang bisa mendukung mereka? Nah, yang bisa mendukung mereka adalah yang pertama adalah gereja. Gereja sebagai tempat kita ibadah, gereja sebagai suatu lembaga yang memang biasa untuk mendatangi mereka, mendoakan mereka, bisa dilakukan oleh gereja. Kemudian kita, Oma Opa sebagai lansia juga bisa ikut membantu mereka. Dan yang terakhir adalah kelompok lain. Kelompok lain itu mungkin pemerintah, mungkin masyarakat yang bisa membantu gitu ya. Atau mungkin di RT kita ada yang bisa membantu, di kecamatan kita, di RW kita, atau mungkin dimanapun bisa membantu mereka. Nah, Bapak Ibu, di tahun 1990, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu, mungkin Oma Opa pernah mendengar ada namanya diving healing gitu. Itu apa sih? Itu adalah suatu praktek kesembuhan ilahi. Itu terjadi di tahun 1990-an gitu ya. Praktek kesembuhan ilahi ini biasanya mereka dibawa ke suatu tempat, di sana ada mungkin pendeta atau mungkin yang mereka biasa datang untuk didoakan begitu ya. Tapi biasanya mereka itu yang sudah tidak sembuh di rumah sakit begitu ya. Mereka nggak sembuh rumah sakit, mereka datang kemana lagi kok masih sakit terus, padahal udah menghabiskan banyak biaya sampai menjual rumah, menjual sawah begitu ya, nggak sembuh. Mereka datang ke tempat itu untuk minta didoakan. Nah, tetapi sayangnya saat itu ada beberapa kejadian bahwa ada yang nggak sembuh juga begitu, sudah didoakan, sudah terus menjalani beberapa tahapan nggak sembuh gitu ya. Tetapi kegagalan itu dianggap menjadi hal yang tidak biasa, karena mereka bicara, ya berarti yang didoakan nggak sembuh itu karena banyak dosanya gitu ya. Waduh, sedih sekali ya, padahal siapa sih yang mau menjadi orang cacat gitu ya, siapa sih yang mau menjadi orang yang tidak utuh, tidak ada yang mau gitu. Tetapi kenyataan itu di sekitaran kita, di masyarakat kita ada yang seperti itu. Nah, sekarang ini pemerintah itu juga melakukan hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk para disabilitas. Apa ya? Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, ada SEA Games. SEA Games untuk
Para Game namanya ya. Yang tahun 2022 ini adanya di Solo. Kalau tahun lalu adanya di Senayan di Jakarta. Mungkin Oma Opa masih ingat ya, ramai sekali di Jakarta. Kita akan melihat sedikit videonya. Seperti apa sih orang yang kekurang ini tetapi sangat diperhatikan oleh pemerintah. Mari kita saksikan. Yang kata orang tidak mungkin, kalau sudah ada ingin, semua terdengar seperti angin. Kita lupa akan rasa perih, lupa pernah tertatih. Tak ada yang perlu diragukan. Karena sejatinya, kemenangan itu harus dibuktikan. Dan ini saatnya membuat cita menjadi nyata. Terima kasih. Oma Opa bisa melihat dengan kekurangan mereka, mereka masih bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mereka membawa medali emas, mereka membawa harum nama Indonesia. Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada penyandang disabilitas, kita juga ditantang untuk peduli kepada mereka. Dengan doa kita, dengan perhatian mereka, dengan kasih sayang mereka, percayalah, mereka akan lebih sukacita karena kita memperhatikannya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang diutus bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Aku mendengar
Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang selalu ada, dan Bapa yang selalu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus menolong kami, memberkati jemaat-Mu GKI Jati Asih, Oma Opa yang terus Kau berikan sukacita, Kau berikan kesehatan, Kau berikan berkat yang melimpah dari Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Penetua Ibnu, Penetua Sunu, Ibu Anita, Bapak Budiman Gultom, Ibu Tiara, Bapak Indro Lukito, Ibu Ratih Suryandari, Bapak Joni Kali, Ibu Paulina Harkat, Oma Rusdati Pai, Bapak Evat, Ibu Sumanti Sihite, Bapak Siswanto, dan saudara-saudari kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih itu terus memberkati mereka, menolong mereka dalam kelemahan tubuhnya. Kami percaya Tuhan, dengan obat-obat yang mereka minum, dengan pertolongan dari dokter, dengan kasih sayang dari keluarga, serta yang terutama berkat Tuhan, mereka berangsur-angsur akan segera pulih karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi, dengan Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan yang penuh kasih, tolong mereka, tolong beliau Tuhan, tolong seluruh aparat pemerintah. Biarlah mereka terus bisa menjadi panutan kami, terus bisa mengayomi masyarakat Indonesia yang begitu banyak ini Tuhan. Menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang adil, menjadi negara yang tentram karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang bekerja, untuk cucu-cucu kami yang mereka sedang bersekolah, yang mereka sedang kuliah. Tolong mereka Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, seperti Tuhan melindungi dan berkati kami. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sekarang ini sedang bersekolah, yang sebentar lagi akan melakukan ulangan-ulangan Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan lingkungan kami, tolong Tuhan berkati. Tuhan berkati juga pengurus RW, pengurus RT yang menjadi penolong juga terus menyatukan masyarakat di sekeliling kami. Kami berdoa untuk mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat GKI Jati Asih, berkatilah Tuhan supaya mereka semua bisa sehati, mereka semua bisa bergotong royong, terus bisa beribadah karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bila pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini dengan berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.